Baik. Ini Bismillahirrahmanirrahim. pencet apa? Ini this meeting is being recorded. Wabarakatuh. This meeting go it. Pencet live meeting atau pencet continue? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Oke. Baik, hari ini senang sekali Ustadz Arifin bisa kembali bertemu dengan anak-anak semua. Nanti insya Allah Ustadz Arifin akan berkolaborasi atau dilanjutkan nanti oleh Uslusi ya, Ustadz Arifin kemudian nanti Uslusi untuk sesi kedua. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih ingat anak-anak pembelajaran yang kemarin muatan pelajaran PPKN kita membahas tentang apa ya terakhir kemarin ya? Ada yang ingat? Silakan raise hand. Agama. Budaya, apalagi? Ada Agama. ya agama, keragaman agama ya kemarin ya. Kemarin ya bagus, kita kemarin membahas tentang dua potongan ayat Matematika, ilmu yang menyenangkan. Kemarin kita membahas dua potongan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Iqra fiddin kemarin ya, kalau kamu masih ingat ya. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, kita dilarang untuk mencela atau mengolok-olok Tuhan yang disembah oleh umat agama lain. Karena apa? Dikhawatirkan nanti mereka juga akan mengolok-olok Allah gitu ya. Kemarin itu kita belajar tentang keragaman agama. Salah satunya kita mendasari dengan dua ayat Al-Quran itu. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang keragaman ya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keragaman, muatan pelajaran pembelajaran keempat. Tolong anak-anak seperti kontrak belajar kemarin, ketika Ustadz Arifin menjelaskan, ketika Ustadz menjelaskan, maka kalian di-mute dulu. Nanti ada waktunya kita untuk berdiskusi. Gitu ya. Oke. Hari ini kita masuk subtema 2 pembelajaran keempat. Silakan yang sudah ketemu bisa raise hand dan menjelaskan ke teman-teman yang lain. Subtema 2 pembelajaran keempat. Ayo cepet-cepetan. Oke, Naura. Halaman berapa Mbak Naura? 65. Berapa? 60? 65. Oke, good. Halaman 65. Ketemu dari tadi. Itu BBD-nya halaman 65. Nah, Ustadz akan merangkum ke dalam PowerPoint. Share screen ya. Bentar, masih proses. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah kelihatan dari tadi. Silakan bisa di-mute dulu semuanya. Nah, ini ya. Langsung saja. Nah, yang kita bahas hari ini adalah kerjasama dalam keberagaman agama. Nah, masih kita melanjutkan yang kemarin ya, Dek ya. Kita masih melanjutkan yang kemarin. Nah, Dek, kita sering mendengar bahwa bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu adalah negara yang religius. Artinya apa? Bahwa negara kita ini secara resmi mengakui adanya Allah, adanya Tuhan yang Maha Esa. Loh Ustaz, apa ada negara yang tidak mengakui adanya Tuhan? Ya tentu ada ya. Halaman berapa, Us? Halaman 65. Ya. Oke, Ustaz lanjutkan ya. Apa buktinya bahwa negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan? Nah, kita lihat ada beberapa hal yang membuktikan bahwa negara kita itu mengakui adanya Tuhan di dalam dokumen resmi kenegaraan.
Jadi negara itu punya dokumen resmi, ya. Nah, yang pertama di dalam UUD 1945, UUD Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tolong yang masih bersuara bisa di-mute dulu. Ya, bisa di-mute dulu. Ustaz menjelaskan dulu. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di alinea ketiga, ini Ustadz kasih warna merah ya, itu berbunyi, nah ini biasanya pembukaan UUD 45 ini dibaca ketika upacara bendera. Nah, kalian mungkin belum pernah merasakan ikut upacara bendera ya, karena dulu kan masih kelas bawah. Nah, biasanya ketika mengikuti upacara bendera, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan dibacakan. Nah, di dalam alinea ketiga atau alinea itu nama lainnya paragraf. Ya, di dalam paragraf atau alinea ketiga itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini menunjukkan ya di sini bahwa apa namanya, bangsa Indonesia itu mengakui adanya Allah, bahwa kemerdekaan yang kita raih ini atas berkat rahmat dari Allah, ya, bukan semata-mata karena usaha para pejuang, tapi juga karena keridhaan Allah, karena kasih sayangnya Allah, sehingga memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itu ya, perlu diingat, itu ya. Ini resmi di dalam Undang-Undang Dasar kita menegaskan seperti ini. Tuh. Itu yang pertama, bukti bahwa bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu percaya atau mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah. Kemudian bukti yang berikutnya. Nah, di dalam Pancasila. Pancasila kan ada 5 sila ya, Dek ya. Nah, kalau di screen bisa terlihat ada 5 sila. Di sila yang pertama, yang lambangnya adalah bintang. Ya, betul. Di situ di sila pertama itu bunyinya jelas sekali, ketuhanan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian berikutnya ada juga di dalam isi UUD 45 pasal 29 ayat 1. Nah, ingat-ingat pasal 29 ayat 1 itu bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ingat ya, pasal 29 ayat 1 UUD 45 itu bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bukti yang selanjutnya adalah ini. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pasal 29 ayat 1 UUD 45. Itu membuktikan bahwa negara Indonesia itu mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Nah, saya sampaikan poin-poinnya saja. Kalau tadi di pasal 29 ayat 1 itu menegaskan bahwa negara Indonesia itu mengakui atau berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, ya, maka di pasal 29 ayat negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini kemarin sudah kita bahas. Ustaz ulangi lagi ya poin-poinnya. Di pasal 29 ayat 1 itu menegaskan tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di pasal 29 ayat 2 itu menegaskan bahwa setiap penduduk itu memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di Indonesia ini kemarin ada berapa agama deh yang resmi diakui pemerintah? Ada berapa agama kemarin? 6 ada 6. Masih di luar yang 6. ya, yang aliran kepercayaan itu banyak, yang peninggalan leluhur-leluhur itu masih banyak juga agama-agama tradisional. Nah, negara itu bebas atau memiliki kemerdekaan untuk memeluk agamanya sesuai keyakinannya masing-masing dan juga untuk menjalankan ibadah sesuai
agama dan kepercayaannya itu dijamin, diatur di dalam undang-undang. Makanya kalau kemarin kita bahas di pembelajaran sebelumnya kan kita harus saling menghormati antar umat beragama itu ya. Nah, selanjutnya Ustaz lanjutkan lagi. Nah, setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Nah, apa itu toleransi? Nah, ini toleransi itu artinya kita menghargai, kita membiarkan, kita membolehkan keyakinan dan ibadah umat agama lain yang berbeda dengan kita. Itu ya. Toleransi itu artinya kita menghargai, membiarkan, membolehkan keyakinan dan ibadah umat agama lain yang berbeda dengan kita. Itu ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas juga bahwa Allah melarang kita mengolok-olok Tuhan agama lain. Nah, ini bagian dari istilah toleransi ini. Itu ya, Dek ya. Jadi kita menghargai, kita membiarkan, kita membolehkan, kita mempersilakan keyakinan dan umat agama lain untuk beribadah, untuk merayakan hari besarnya misalnya. Itu toleransi antar umat beragama. Nah, yang penting kita tidak mencampur adukkan ibadah agama kita dengan ibadah agama lain. Nah, kalau itu nggak boleh, itu bukan toleransi kalau itu ya. Itu namanya mencampur adukkan. Toleransi itu sebatas menghargai, sebatas membiarkan, sebatas membolehkan. Tapi tidak boleh mencampur adukkan, itu nggak boleh. Tidak bisa, karena itu sudah urusan ibadah. Gimana, Mas? Maksud mencampur aduk itu. Nah, mencampur adukkan itu gini. Mudahnya misalkan hari Jumat kita sholat Jumat. Nanti ketika hari Minggu ada teman kita yang beragama Nasrani beribadah di gereja, kita ikut ke gereja misalnya. Nah, itu nggak boleh. Mencampur adukkan seperti itu tidak boleh. Nah, karena kita harus punya prinsip, harus punya akidah yang kuat, harus punya tauhid yang kuat, ya, bahwa kita percaya, kita mengimani agama yang kita anut. Nah, tidak boleh mencampur adukkan agama. Nah, itu ya, Dek ya. Itu gampangnya seperti itu, contoh gampang. Nah, berikutnya, nah, sikap toleransi tersebut, tadi itu ya, sikap menghargai, saling membiarkan dan membolehkan tadi, itu akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau bangsa kita itu kuat, bangsa kita bersatu, maka bangsa kita akan lebih mudah di dalam melaksanakan pembangunan. Ya, bayangkan saja kalau kita misalnya melihat atau mendengar berita yang terjadi di tengah saudara-saudara kita di Papua misalnya saat ini. Di sana kan masih ada beberapa gangguan ya, Dek ya. Gangguan dari dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu mengganggu pembangunan di Papua. Di sana sedang ada pembangunan jalan, para pegawainya tiba-tiba diteror, ya, ditembaki dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka pembangunan akan berjalan sangat lambat, kesulitan dalam membangun. Tapi kalau bersatu, semuanya kuat, pembangunan lebih. Bisa di-mute dulu yang masih bersuara. Nah, berikutnya, poin-poin materi hari ini sudah selesai, singkat sekali ya dari Ustadz Arifin. Nanti setelah ini kita akan mencoba game online. Mencoba game online. Jadi ya. Nah, ingat nanti setelah selesai pembelajaran jangan lupa. Tapi gamenya jangan sulit-sulit. Siswa gampang nanti. Aktivitas siswa ya dikerjakan. Kemudian soal pengayaan di buku BBD juga dikerjakan dan yang terpenting juga teliti kembali pekerjaanmu. Nah, detektif Conan. Detektif Conan. Oh, tapi kata Unita nggak boleh main game online. Beda ini gamenya. Setelah ini kita akan main ini game quiz. Nanti Ustadz akan nanti setelah ini Ustadz akan share screen yang berbeda ya. Nah, nanti caranya Ustadz akan mengirimkan link quiznya di kolom chat. Kemudian kamu nanti tinggal klik saja
link tersebut. Nah, memang harus mendaftar deh, harus terdaftar dulu. Harus terdaftar dulu. Misalkan belum terdaftar, Caranya gimana? Aku nggak tahu. Daftar. tinggal klik saja daftar. Nah, biasanya setelah klik daftar nanti akan ada akun di HP-mu yang muncul. Kalau kamu punya HP, nanti akan muncul akun itu. Kamu klik saja akun yang sudah terdaftar di HP. Ya akun sendiri. Ya, yang sudah ada di HP itu kamu klik saja. Nanti insya Allah kamu akan bisa masuk ke game ini. Nah, setelah itu nanti Ustaz akan membagikan kode angka. Atau nanti langsung di gamenya ada kode angka. Kamu masukkan kode angkanya, kamu langsung mulai untuk untuk memainkan game itu. Nanti pemenangnya adalah yang mengumpulkan poin tertinggi dan tercepat. Paham sampai sini? Tapi gamenya sulit gak? Ya, paham sampai sini? Jangan sulit ya, Us. Ya, Jangan warna stop share dulu. yang mudah aja. Ya. Us pakai wifi atau tidak? Gimana? Pakai wifi atau tidak? Nah, pakai wifi kalau ini, Dek. Pakai wifi atau pakai kuota, maksudnya? Kuota. Pakai kuota ya. Bentar, Ustaz siapkan dulu. Jangan yang susah-susah ya. Gampang sekali. Gamesnya mana gamenya? Walau ini game edukasi tapi lihat aja. Aku masih Apa itu Siapkan. gimana tuh? Gimana Us? Nanti aku gitu. Bisa di-mute dulu ya. Ustaz mute dulu supaya lebih tenang. Us, HP ku nggak ada semua. Kalau Punya akun sendiri. Isu. Setelah ini nanti Tat, nggak bisa ke WA aja, Tat. Mana di Mana? WA? Bisa bahasa. Aduh, mana nih? Bentar ya. Ada Ustaz. Ini karena memang membutuhkan koneksi yang kuat ini. Membutuhkan koneksi buat yang kuat. Indah kerja Oke, sambil menunggu, coba kalian buka untuk latihan soalnya itu, Dek. Latihan soal pengayaan. Kira-kira ada yang sulit nggak itu menurutmu? Latihan soal pengayaanmu itu. Di halaman berikutnya tentunya. Ada kesulitan nggak? enggak. Gampang ya soalnya ya, cuman pilihan ganda ada 5. Oke, Pilihan ganda ada 7. Oke, Ustadz. Apa, Us? Tematik. Bentar. Halaman berapa? Tidak ada. Us, Ya. halaman berapa? Soalnya toh. Soalnya di halaman berikutnya yang tadi tentunya, Dek, ya. Halaman berapa? Koneksi Ustadz. Oke, ya. Emang. Siap di chat ya. Sudah muncul belum di chat untuk linknya? Udah. Baik, sekarang belum Ustadz mulai gamenya, belum Ustadz mulai. Sudah dimulai. Sudah terlihat di screen? Kelihatan belum? Kamu klik saja, Tutun, noli Kamu tutun, bisa klik. noli. silakan bisa diklik, ini bisa kamu klik. Pilih akun yang Us, bagaimana Anda menggunakan kuis? Udah, Us. Belum, sudah diklik belum? Sini loh. Linknya bisa diklik nggak? Bisa, Us. Bentar. Udah 6161 tuh. Bergabung, bisa bergabung dulu di gamenya. mulai ya. 161 terus apa, Us tadi? Aduh, nanti kalau Kodenya apa? Kodenya ini ya, kodenya 6161. suruh main game kuis sing daftar untuk memainkan game ini. Ervin, kamu udah masuk, Vin. Ervin, kamu udah masuk. Sudah bisa masuk belum? Ervin, Gimana, Us? Sudah bisa masuk belum? Kalau main bisa
Belum terdaftar? Daftar saja. Klik. Sudah masuk. Gimana nih? Aku udah masuk. Mana tadi, Ma? Nah, Ini ada tulisan kamu harus terdaftar. Kan gini. Daftar piye? Mulai nggak Belum. Oke. Nanya malah join lo itu kok. bisa. Bingung aku. Offline saja Ayo, nanti gamenya ya. bentar. Nanti gamenya akan offline. Nah, start. Jadi kalau sudah masuk. Belum mungkin sinyal. Aku mau nanya. Oke. Maksudnya gampang banget. Oke. Karena mungkin kendala Enggak tahu passwordnya apa aku susah sayang. masuknya. Nanti kita offline saja. Nanti Ustadz link Aku sudah masuk. Gitu ya, Dek ya. Ada pertanyaan mungkin yang mau bertanya? Gamenya nanti secara offline. Ustadz kirim melalui WA. Tadi Silakan. Aku nggak tahu password. share Bukan screen password. Tapi password akun. Aku mau nanya. Ya, untuk gamenya nanti kita main secara offline saja. Nanti kita kasih linknya ya. Nanti silakan kamu bisa, misalkan kamu belum sempurna, Ya, beda us. Aku udah join lo, Us. gitu ya. Join juga, Terkait materi hari ini. Us. Aku udah join. Kok? Udah join. Nah, kalau sudah cukup, Belum. setelah ini nanti dilanjutkan usulusi. Setelah ini akan dilanjutkan usulusi. Nanti link gamenya Ustadz bagikan melalui grup PA masing-masing. Silakan kamu bisa kerjakan, kamu bisa ikuti game tersebut. Ustadz, nilaiku belum sempurna, bisa dicoba lagi berulang-ulang. Karena nanti Ustadz akan tahu recordnya, akan tahu laporannya. Misalkan Arthur mencoba berapa kali, nilainya berapa itu, Ustadz akan tahu laporannya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, Ustadz sambungkan ke solusi setelah ini. Cukup? Cukup? Ya. Oke, baik. Kalau cukup, dari Ustadz Arifin cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf sekali karena mungkin kalau mainnya game online memang sinyalnya harus kuat sekali. Ternyata sinyal Ustadz Arifin kurang kuat di sini ya. Padahal sudah pakai wifi. Jadi Ustadz mohon maaf, nanti gamenya secara offline saja. Dan insya Allah sama kok, insya Allah sama. Nanti akan Ustadz share siapa pemenangnya. Termasuk yang game kemarin, yang Ustadz kasih yang dulu itu loh, Dek, masih ingat? Ustadz pernah kasih game seperti itu. Nanti Ustadz share pemenangnya ya di grup kelas ya. 5 besar, Ustadz share 5 besar nanti pemenangnya. Oke, terima kasih sekali pembelajaran luar biasa dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya berikan ke solusi. Monggo solusi untuk melanjutkan. Silakan solusi. Terima kasih. Lanjut atau di stop ya Sandi? Us, udah boleh main belum? Us, lama sekali. Kakak masih nggak bisa. Gamenya di stop aja, di stop. Nanti secara offline aja, secara offline. Oke, silakan solusi. Terima kasih Ustaz. Ini untuk recordingnya dilanjutkan awal atau dipotong dulu ya tadi? Lanjut aja, lanjut. Oh iya. Kan udah dimulai, terusan pencet apa? Ya, ini sudah masuk ke pembelajaran tematik juga ya Dek ya, tapi ini yang IPA. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah buka dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ustazah mulai silahkan yang belum meng-unmute mikrofonnya di-unmute dulu ya Dek ya. Tadi Ustazah masih mendengar. Ya, silahkan. Ketika pembelajaran berlangsung, Ustazah ingin kalian fokus. Itu nggih. Baik. Sebelum kita mulai, kita membaca doa bersama-sama dulu, nggih. 1, 2, 3.
raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik, anaknya saja bertemu kembali dengan Usi. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat, Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Gimana sayang? Siapa yang sakit? Saya. Kita doakan ya teman-teman kita yang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung di pembelajaran kelas 4 lagi ya. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi yang kemarin hari Senin ya Dik ya. Tematik ya, tema 2 pembelajaran 4 mata muatan pembelajaran IPA. Nah, sebelum Ustazah lanjut ke materi selanjutnya, Ustazah ingin bertanya nih sebelumnya. Ada yang masih ingat apa pembahasan kita di hari Senin yang kemarin? Kita membahas tentang apa sayang? Yang bisa boleh mengaktifkan Gelombang bunyi, suara, frekuensi. Frekuensi. Macam-macam Terus di-mute, terus frekuensi. Macam-macam gelombang bunyi. Terus Lucy di-mute itunya, masih di-mute terus. 82. Oh iya, ternyata Ustazah masih ingat jadi ya. Kemarin kita belajar tentang apa sayang? Gelombang bunyi. Macam-macam gelombang bunyi. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah Infrasonik, Ultrasonik, dan ultrasonik. Sekali semuanya pasti sudah hafal ya. Sekarang yang infrasonik itu berapa frekuensinya sayang? 20 kurang dari 20 Hz. Sip, kurang dari 20 Hz. Itu yang bisa mendengarkan siapa ya kira-kira ya? Jangkrik, anjing, sama gajah. Anjing. Ya, sip, pintar. Selanjutnya yang kedua. Audiosonik. Itu frekuensinya berapa sampai berapa? 20 sampai 20.000 Hz. Nah, itu yang bisa mendengar siapa? manusia, sapi, kambing, orangutan. Bat. Yang ketiga apa sayang? Gelombang Ultrasonik. ultrasonik. Yang bisa mendengar siapa? Kelelawar, paus, lumba-lumba. Nah, berarti sudah hebat semuanya nih. Pasti ini di rumah sudah dibaca lagi dan soalnya sudah dikerjakan. Kemarin juga ada yang tanya Usi, paham ya nomor ini, nomor ini. Nah, kemarin ada yang WA Usi juga. Nah, Ustazah senang seperti itu. Tandanya apa? Kalian setelah dijelaskan seperti ini langsung eksekusi mengerjakan soal latihan. Itu ya. Dan kemarin juga Ustazah alhamdulillah dari YouTube kalian Ustazah sudah mengamati ya Allah ternyata kreatif sekali ya. Jadi YouTube kalian itu yang sudah kalian buat praktek-praktek yang kemarin itu sudah bagus sekali. Ustazah cek itu ada yang diedit inilah, ada yang itu pokoknya hebat semuanya. Ustazah yakin anak-anaknya Ustazah ini kalau disuruh seperti ini langsung semangat semuanya. Bikin konten bermanfaat masing-masing ya. Alhamdulillah kemarin yang mengumpulkan sudah banyak, Dek. Ustazah senang sekali setiap Ustazah lihat, ternyata anak-anak ini kreatif juga ya tanpa Ustazah. Maksudnya biasanya kan ada tutorialnya. Nah ini Ustazah silahkan buat seperti yang kalian inginkan, tetapi tetap berdasarkan konsep-konsep yang Ustazah berikan. Nah itu semoga nanti di praktek-praktek selanjutnya kalian lebih kreatif lagi. Oke, selanjutnya Ustazah akan melanjutkan materinya ya sayang ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat musik dan cara memainkannya. Nah itu dua bagian dari bunyi. Nah kita Ustazah share-kan screen-nya dulu ya. Baik. Ya, sembari menunggu share screen-nya, silakan kalian buka buku BPD-nya. Nih, kebetulan BPD-nya setelah Ustazah cek lebih jauh, ternyata ada beberapa materi yang terpotong. Ya, ini ada
ada di halaman setelah halamannya Ustadz Arifin tadi ya, Dek, yang pembelajaran PKN tadi di halaman 68. Nah, ini seharusnya ada materinya, tetapi setelah Ustazah cek kembali, ternyata ini materinya ada yang terpotong. Sehingga nanti Ustazah akan men-share materi yang terpotong itu kepada kalian melalui WA group ya. Tetapi nanti kalian juga harus menyimak materi apa ya yang Cuma ada belum soalnya, ya. nggak ada itunya. Hanya itu materinya belum ada, nanti Ustazah share di grup ya. Nanti silakan kalian buka dan pelajari kembali. Nah, ini kesimpulannya sudah Ustazah tulis di PPT Ustazah. Silakan nanti disimak baik-baik. Nanti penjabarannya silakan kalian cek di PPT kalian. Ya. Baik. Halaman 68 sayang, ini latihan soalnya saja, tetapi untuk apa ini? Kayaknya yang itu udah aku kerjain deh. Bagus malahan. Ustazah ini ya, slideshow ya. Kayaknya lu. Udah masih ada dari kemarin. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Ini Pak Ustazah yang benar. Kan Us. Ya. MA. Ada kalian masa tidak kelihatan, Bu? Oh, Baik. bisa. Nah, Ustazah share screen-nya. Nah, ini ya. Seperti background-nya Ustazah di belakang ini. Gimana sayang? Gambarnya kenapa tidak bergerak? Ya enggak, kan ini background saja. Background-nya tidak background yang tiga dimensi, Dek. Jadi ini background yang bisa dilihat di bagian depan saja, ya. Oke, kita akan belajar tentang bunyi. Nah, kita ulangi lagi. Apa itu bunyi? Ada yang masih ingat? Enggak. Lupa. Aduh, lupa. Bunyi adalah sesuatu energi yang dibuat oleh benda yang bergetar. Hebat sekali. Sering. Nah, bunyi merupakan bentuk energi, yang dihasilkan Benda yang oleh bergetar. Pintar, yang bergetar. Nah, benda yang bergetar itu disebut sebagai Sumber bunyi. Nah, ternyata yang bisa apa itu, Dek? Memunculkan bunyi itu adalah salah satunya adalah musik. Ya, kamu sudah pernah bermain alat musik apa saja? Drum. Aku pernah. Sudah bisa memainkan alat musik apa saja, sayang? Aku drum. Piano. Aku Piano. Aku ada Nah, ada piano, ada drum. Nah, Aku itu gitar. adalah contoh-contoh alat musik. Nah, gimana sih contoh alat musik dan cara memainkannya? Silahkan semuanya nanti ada sesi tanya jawab. Silahkan mikrofonnya di unmute, di mute dulu. Nah, nanti ada sesi tanya jawabnya. Ustazah melanjutkan ya. Nah, ini dia alat musik dan cara memainkannya. Yang pertama adalah digesek, ya, digesek. Digesek itu seperti apa, Tahu? Yang menyatukan dua benda. Jadi digesek-gesekkan sehingga menimbulkan sebuah bunyi, ya. Apa saja, toh? Nah, alat musik gesek dapat menghasilkan suara ketika dawainya digesek, ya. Kamu tahu dawai? Itu apa? Kamu tahu gitar? Senar, seperti senar itu. Nah, pinter. Kayak senar seperti itu. Nah, alat musik gesek dapat menghasilkan suara ketika dawainya digesek. Senarnya itu digesek ya, Nak ya. Nah, tinggi rendahnya nada itu tergantung panjang dan pendeknya dawai, ya. Jadi kalau misalkan dawanya panjang, nadanya panjang, dawanya pendek, nadanya kan ini yang pendek seperti itu. Contohnya apa aja yang alat yang cara memainkannya digesek? Apa aja ya? Tereng. Apa ini? Biola. Apa sayang? Biola. Sekarang ya adalah biola. Nah, ini ada dawainya. Nah, seperti biola ini juga ada yang mirip biola, namanya itu cello. Tapi kalau cello itu biasanya kan ini bendanya besar ya, sehingga diletakkan cuma di pangku aja. Tetapi kalau biola ini ditaruh pundak karena bentuknya sangat kecil, ya. Nah, ini cara memainkannya adalah digesek dengan menggunakan ini alat geseknya ini. Digesek pada dawainya. Bentar, sayang. Nah, selanjutnya apa ini? Ada yang tahu? Nggak tahu.
Tarat. Nah, ini juga salah satu alat musik gamelan, Dik. Kamu pernah tahu kalau ada di kayak hiburan pakai gamelan itu biasanya ada yang menggunakan rebab. Nah, ini juga digesek. Selanjutnya, nah, ada tarawansa. Ini adalah salah satu beberapa contoh alat musik yang cara memainkannya adalah diapain ini? Digesek. Gesek. Sip ya. Ini ada alat geseknya dan menggeseknya itu pada dawainya sehingga menimbulkan apa Dik? Suara ketika dawainya digesek. Selanjutnya, nah, ditiup. Mesti kalian sudah bisa membayangkan alat musik apa saja yang bisa ditiup? Seruling. Pintar sekali, seruling ya. Nah, pintar, dia adalah seruling. Oke, trompet. Alat musik jenis ini menghasilkan suara ketika suatu kolom udara di dalamnya digetarkan. Nah, kalau udara itu ruangannya nada bukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait berapa terus nadanya seperti apa mempengaruhi panjang tiga lubang atur. Dulu waktu ustazah waktu SD itu guru seni musiknya ustazah itu mewajibkan ustazah untuk membeli alat musik seruling seperti ini. Jadi di rumah itu ustazah berlatih di belakang rumah Dik, sembari ada angin sepoi-sepoi seperti itu sambil ustazah main seruling ya, meskipun belum begitu bisa ya, tetapi setidaknya kalau kamu bisa memainkannya. Lah ini cara memainkan biasanya ini ditutup di lubang-lubangnya itu menggunakan jari ya. Kalau kalian bisa, nanti menimbulkan suara yang indah sekali. Harmonika, harmonika. Harmonika. Ya, ini cara memainkan juga ditiup, sembari digesek-gesek seperti ini. Ya, ditiup. Selanjutnya adalah apa ini? Trompet. Ayo, apa ini? Trompet. Namanya klarinet. Kalian pernah nonton SpongeBob? Pernah. Ayo, ini alatnya siapa ini? Punya Squidward. Pintar, itu punya Squidward. Itu kan hobinya adalah apa? Meniup klarinet, ya, memainkan klarinet ya. Itu nanti musiknya bisa bagus banget ketika kamu dengar pakai klarinet. Itu nggih. Jadi ini tadi adalah alat musik yang cara memainkannya adalah ditiup ya. Ada seruling, ada harmonika, ada klarinet. Selanjutnya dipukul, yuk kalian bayangkan. Drum. Gendang. Dapat menghasilkan suara ketika dipukul atau ditabu. Bisa dipukul, bisa ditabu ya sayang. Alat musik pukul dibagi menjadi dua, yakni bernada dan tidak bernada. Ya, jadi yang dipukul ini dibagi menjadi dua loh ya. Ada yang bernada, ada yang tidak bernada. Bentuk dan bagian instrumen serta bentuk rongga. Gamelan dipukul. Nah, kita pelajari. Sekarang yang alat musik pukul yang bernada, dia memiliki nada. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya apa ini? Kolintang. Ini kan tetapi ini memiliki nada, Dek. Nah, ini nada di sini sampai di sini itu nadanya berbeda, menghasilkan bunyi yang berbeda. Sehingga ya, alat musik ini itu memiliki nada, ya. Ada juga alat musik yang tidak memiliki nada. Ini loh, Dek. Ini kan dipukul pakai alatnya ini toh. Nah, ini juga menghasilkan nada-nada yang berbeda. Oh, kalau yang pendek ini nadanya mungkin lebih pendek, kemudian selanjutnya akan lebih tinggi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Itu yang namanya nada, ya. Jadi dia memiliki nada. Salah satunya yaitu kolintang. Ini nama alat musik adalah kolintang. Selanjutnya apa ini? Ada yang tahu sayang? Tidak. Loh, ini sering dimainkan di keraton Jogja atau keraton Solo di situ. Apa? Enggak tahu. Gambang. Ini bagian dari gambang ya.
Nah, ini juga memiliki nada. Lah, ini loh Dek sayang, setiap dipukul ini nadanya berbeda-beda. Sehingga dia memiliki nada. Sama-sama dipukul, tetapi dia memiliki nada. Nah, selanjutnya adalah yang tidak bernada. Contohnya apa aja yang dipukul, yang tidak bernada kira-kira? Nggak ada kayak Drum. apa ini? Gong. Pintar, masih benar. Ini adalah gong. Ini salah satu alat musik gamelan. Ini cara memainkannya sama-sama dipukul, tetapi dia tidak memiliki nada. Nggak kayak seperti gambang dan kolintang. Ini kan ada beberapa pilihan ketukan ya, Dek ya, tetapi dia hanya satu. Ya paling kita atur besar kecilnya saja, tetapi tidak memiliki nada. Kayak do, re, mi, fa, sol, la, si itu tidak ada. Selanjutnya apa aja? Apa ini? Kendang. Nah, ini adalah kendang. Ini juga tidak memiliki nada. Alat musik dipukul, tetapi dia tidak bernada. Tinggi, ada tingkatan nada. Itu ya. Itu Satu alat satunya. musik lagi. Beberapa contoh yang dipukul. Selanjutnya. Nah, dipetik. Coba kalian bayangkan alat musik apa yang dipetik. Yang menghasilkan suara dari senar gitar dengan cara dipetik menggunakan jari ya, Dek ya. Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai. Ini hampir sama seperti yang digesek tadi. Tinggi rendahnya nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai. Akan tetapi kalau digesek itu tadi kan dengan cara mendekatkan dua benda sehingga gesek-gesek ini menimbulkan bunyi. Tapi kalau dipetik itu biasanya menggunakan apa sayang? Menggunakan jari ya. Contohnya apa aja ya? Satu, apa ini? Pasti sudah tidak asing. Gitar. Gitar. Oke, selanjutnya apa ini? Dulu pasti kalian sudah belajar alat-alat musik di kelas 3 atau 2. Seperti ini. Aku lupa itu. Tapi sudah pernah lihat. Namanya itu harpa. Ketik sayang. Seperti itu ya. Harpa namanya. Cara memainkannya adalah dipetik juga. Yang terakhir apa ini sayang? Nggak tahu itu apa coba. Bagimu ya. Ini namanya adalah kecapi. Bukan kecap loh ya. Kecapi. Ya, itu adalah beberapa contoh alat musik yang cara memainkannya adalah dipetik. Ya, ada gitar, ada harpa, ada kecapi. Nah, itu adalah beberapa alat musik yang cara memainkannya dipetik. Selanjutnya, nah, digetarkan. Gimana caranya menggetarkan? Getarkan? Angklung. Contohnya apa aja ya? Alat musik getar adalah alat musik yang memainkannya dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Sudah pernah lihat? Gini-gini atau gini-gini? Maracas. Pinter sekali. Ini dia. Ini adalah angklung. Angklung ini biasanya buat ini sih. Kayak kesenian-kesenian daerah itu. Dia kan berasal dari Sunda ya, Jawa Barat ya. Biasanya memainkannya itu kayak bersama-sama. Jadi suaranya bagus banget ya. Kamu sudah pernah lihat belum? Pakai angklung. Digoyang-goyangkan nanti menimbulkan suara yang kencang. Selanjutnya apa ini sayang? Ini tidak asing. Kamu sudah pernah melihat ini di kelas 2. Apa ini? Sayang. Pintar. Ini adalah maracas. Ini digoyang-goyangkan. Nah, digoyang-goyangkan. Atau digetar-getarkan sehingga akan menimbulkan sebuah bunyi yang beda. Ya. Itu tadi beberapa contoh alat musik dan cara memainkannya. Sekarang kita bisa tanya jawab ya. Ustazah cek kalian sudah paham belum? Apa nama alat musiknya dan cara memainkannya gimana? Sudah siap? Sudah. Kita cek satu-satu, boleh menjawab bersama-sama ya. Tidak usah tunjuk. Kita kecepatan jawab. Ini kira-kira apa ya? Cara kamu menjawab. Ini apa ya? Alat musik apa namanya? Itu Gitar. Rebab. Ini rebab. Nah,
Bagaimana cara memainkannya? Digesek. Hebat. Pintar sekali anak-anak Ustazah, berarti tadi menyimak dengan baik. Ini adalah alat musik yang disebut sebagai rebab dan cara memainkannya adalah Gesek. Sudah jelas ya, kelihatan ya Dek ya, ada alat geseknya terus ada dawainya. Tawanya kelihatan. Ayolah. Nah, apa ini? Harmonika. Harmonika ditiup. Memainkannya. Ditiup. Jelas ya, ini lubang-lubangnya ini bisa kalian tiup, ada nadanya nanti akan menghasilkan bunyi yang indah. Lanjut. Apa ini? Hati loh. Gambang. Beda-beda ya. Kalau yang satunya tadi yang tidak bernada, contohnya apa sayang? Apa ya? Contohnya apa yang tidak bernada? Yang bernada itu gampang. Gong sama satunya tadi apa? Kendang. Sip, hebat semuanya. Oke, lanjut. Apa ya? Ting. Ini apa ya? Harpa. Namanya adalah alat musik harpa. Bagaimana cara memainkannya? Dipetik ya, itu jawai-jawainya dipetik seperti gitar, tetapi bentuknya bukan seperti gitar ya, seperti itu. Itu namanya harpa. Yang terakhir. Angklung Ya. Cara memainkannya bagaimana saya? Goyangkan. Atau getarkan sehingga akan memunculkan bunyi yang indah. Seperti itu dari Ustazah. Sedikit pelajarannya. Istirahat. Bentar, ini pas banget ya Dek ya. Mohon maaf agak kelewat sedikit. Sayang, setelah ini silahkan kamu kerjakan. Nanti Ustazah akan meng-share kamu yang materinya sama soal-soalnya. Ya, soal latihan. Nah, ini kebetulan materinya ada yang kepotong. Nanti Ustazah share ya nak ya. Silahkan kamu pelajari materinya. Kemudian soal-soalnya kamu kerjakan di buku paket. Halaman 68. Nanti ada soalan di sana. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ustazah tutup? Ada yang bertanya sebelum Ustazah tutup? Tidak, Us. Tidak ada. Mikrofonnya di-unmute sayang. Apa nanya, Istirahat, Us. Kalau misalkan ngerjain nanti karena mau sarapan dulu. Iya sayang, enggak apa-apa. Setelah ini enggak usah langsung dikerjakan, enggak apa-apa. Nanti ada break atau jedanya nanti 30 menit kalian gunakan untuk beristirahat dan makan. Nah, setelah pembelajarannya ini kamu boleh mengerjakan tugas-tugasnya itu setelah zuhur nanti atau nanti malam, enggak apa-apa ya. Yang penting nanti ketika BPD-nya sudah dikumpulkan, tugas-tugas yang Ustazah berikan sudah dijawab semuanya. Paham? Paham ya nak ya? Ada yang bertanya lagi? Aku nanya. Tidak, Yang Us. mana ini siapa yang tanya? Enggak Raisen? Aku. Irfin. Mas Irvin, ada apa sayang? Kamu kok on terus ya Mas? Sejak tadi pagi Murojaah itu semangat banget loh, hebat sekali. Yang nomor Ya Mas? yang latihan soal itu yang ketiga tuh apa? Yang mana sayang? Yang ketiga. Soal nomor 3 yang ketiga tuh alat musiknya. Mana? Yang ini. Nah ini, Nah, silahkan kalian cari sayang. Itu tandanya kamu tanya kepada Ustazah sayang soalnya. Silahkan dicari dulu ya nak ya. itu Nanti harpa? Ustazah- Ya bukan harpa bentuknya nggak kayak gitu. Nah, ya apa itu tadi? Aku tahu. Apa? Aku nggak boleh dikasih tahuin Oh, ke iya. teman-teman. Sip. Oke deh. Mas, kalau bingung silahkan nanti WA Ustazah ya. Us, ini alat musiknya kira-kira bagaimana? Nggak boleh tanya jawaban ya nak ya. Tanya maksudnya bagaimana Us. Nah seperti itu. Ustazah senang sekali kalau kalian japri Ustazah dan tanya terkait materi, bukan terkait jawaban ya. Ya Mas Irfin. Oke, semangat semuanya. Ini beberapa alat musik yang belum kita pelajari di buku ini juga ada. Silahkan nanti kalian bisa apa itu
tanya Ustazah ya Nak ya. Oke, sebelum Ustazah tutup ada yang ditanyakan lagi? Tanya jawaban ya. Ya. Tidak, Us. Oh ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh Ustazah akhiri? Ya boleh akhir. Boleh. Boleh. Kita akhiri bersama-sama dulu dengan membaca hamdalah sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Maaf kalau ada kesalahan ya Dek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.